Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Gunawan. Saya dari mahasiswa Universitas Pamulang dengan bernomor induk mahasiswa bernomor 2011111400385. Saya dari Fakultas Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-12 dari mata kuliah pengantar teknologi informatika, yang dimana materinya saya akan jelaskan yaitu konsep dasar keamanan dari komputer. Oke, yang pertama ada pengertian keamanan komputer. Pengertian keamanan komputer ini ada 3 jenis. Yang pertama ada security, yang kedua ada komputer, yang ketiga ada security komputer. Nah, security ini adalah segala sesuatu yang mengenai keamanan, yang dimana tugasnya untuk menjaga keamanan dari si komputer tersebut. Yang kedua ada komputer. Komputer itu suatu sistem yang meliputi CPU, prosesor, memori, device, lalu perangkat lunak, perangkat keras, dan lain-lain. Security komputer ini adalah segala sesuatu yang mengenai keamanan bagi sistem komputer tersebut. Nah, filosofi dasar pemikiran keamanan komputer ini dimana agar kita dapat mengamankan sistem komputer dengan baik dan benar, maka kita harus tahu dulu karakteristiknya dari komputer tersebut dan karakteristik dari pengganggu-pengganggu yang akan mendatangi sistem komputer yang akan diganggu. Lalu ada komponen sistem komputer. Komponen sistem komputer itu saya akan contoh satu, perangkat keras hardware. Lalu ada perangkat lunak. Nah, perangkat lunak software ini adalah misalnya dari serangan-serangan yang akan mengenai sistem komputer itu ada dari serangan virus, hackers, dan lain-lain. Lalu ada perangkat manusia. Perangkat manusia ini adalah kebanyakan dari tenaga kerja, seperti orang yang ingin iseng dengan komputer tersebut, jadi dia akan mengganggu lewat tenaga kerja manusia. Ada dua pihak yang terkait dalam keamanan komputer. Yang pertama ada pihak yang diganggu, yang kedua ada pihak yang terganggu. Yang pihak yang diganggu ini ada perangkat lunak, perangkat keras, perangkat manusia, manajemen, basis data, operasional komputer, dan fisik. Nah, perangkat yang mengganggu ini itu berasal dari golongan lingkungan, fisika, kimia, manajemen, perangkat lunak, perangkat keras, telekomunikasi, dan sistem operasi. Yang pertama kan tadi ada pengertian keamanan dari komputer. Yang kedua sekarang ada attack basic attack. Yang ketiga ada komputer kriminal. Yang keempat ada methods of defense. Yang kelima ada encryption, hardware, software, dan human control insecurity. Oke, kita lanjut. Keamanan komputer secara fisik. Secara fisik ini kita lihat dari sisi lingkungan. Dari sisi lingkungan harus diwaspadai, yaitu adalah seperti manusia, binatang, tumbuhan, cuaca, iklim, dan bencana alam. Nah, yang dari manusia ini perilakunya yaitu mencuri, mengambil barang, mencuri perangkat keras dari komputer, mencuri sistem data seperti menyadap, mendengar, melihat, atau mengcopy data dan memotret. Terus ada merusak. Nah, merusak ini mengakibatkan sebagian keseluruhan sistem tidak berfungsi dari sistem komputer tersebut karena dirusak oleh manusia, oknum-oknum yang jahat. Lalu ada mengganggu. Sebagian sistem juga terganggu. Mungkin terganggu nggak seluruh ya, hanya sebagian sistem saja. Nah, di sini penanggulangan dari perbuatan manusia tadi yaitu dengan membuat area terbatas, lalu terutama pada ruang server yang harus ketat penjagaannya. Kedua ada melindungi sebagian peralatan komputer dengan kerangka besi seperti diberi
penjagaan ketat seperti dikandangin. Lalu ada pengaruh dari binatang. Contoh, saya akan beri 3 contoh. Yang pertama ada tikus, seperti mengerat, sarang urin, kotoran, bangkai, dan juga gigitannya juga bisa merusak kabel-kabel dari sistem komputer. Kedua ada cicak, telur, urin, kotoran, dan bangkai. Yang terakhir ketiga ada kecoa. Kecoa itu mengerat telur, urin, kotorannya, bangkainya. Nah, yang berbahaya dari binatang tersebut adalah seperti keratan, urinnya, bangkai, namun juga sarang. Mungkin yang paling berbahaya itu adalah urin karena mengandung zat-zat yang bersifat asam. Urin dapat mengarutkan materi yang bersifat logam yang tidak tahan asam, misalnya tembaga, besi, emas. Nah, bahan yang digunakan motherboard adalah tembaga dan emas, sehingga dapat larut bila terkena zat yang bersifat. Penanggulangan dari binatang ini adalah menjaga kebersihan komputer, menghalangi jalan masuk dengan kasak atau bahan-bahan yang dapat mencegah binatang-binatang kecil tersebut masuk, menutup celah-celahnya. Yang ketiga ada membunuh, menangkap serangga dengan alat seperti dengan semprotan untuk serangga. Nah, yang selanjutnya ada tumbuhan. Ada jenis tumbuhan yang harus diwaspadai, yaitu jamur, lumut, dan ganggang biru. Ketiganya dapat tumbuh pada lingkungan yang kelembapannya sangat tinggi. Jadi kita harus waspadai ketiga tumbuhan tersebut. Nah, penanggulangan dari tumbuhan tersebut ini adalah dengan menggunakan air conditioner AC untuk ruang kerja, sebagaimana tumbuhan tersebut tidak dapat tumbuh karena udara yang tidak sehat bagi dia. Gunakan silisa gel untuk tempat penyimpanan baik AC maupun silisa gel. Itu berfungsi untuk ruang atau tempat penyimpanan. Selanjutnya ada cuaca. Cuaca yang termasuknya antara lain kelembapan kadar air di udara. Satuannya diukur dengan hygrometer. Udara yang lembab dapat menyebabkan tumbuhnya jamur, lumut, dan ganggang biru. Nah, penanggulangannya itu juga gunakan AC untuk ruang kerja komputer, gunakan silisa gel untuk tempat penyimpanan. Selanjutnya ada angin. Angin didefinisikan dari udara yang bergerak, dapat membawa debu atau material-material kecil, dapat membuat kabel komunikasi bergetar, sehingga ketika angin kencang, kabel-kabel sistem komputer itu tersebut pasti akan tergoyang karena dari tiupan angin. Penanggulangannya tersebut cukup mudah, seperti membersihkan komputer secara teratur. Jangan lupa membersihkan dari debu-debu atau material-material kecil yang menempel. Nah, debu yang selanjutnya ada debu yang lembab, cenderung bersifat konduktor, dapat mengakibatkan hubungan singkat bila menempel pada head baca tulis, permukaan disket, pita maupun keyboard, magnetik ataupun CD-ROM dapat mengganggu proses baca tulis. Dan pada keyboard juga saat kita mengetik tidak enak pada tangan kita, seperti ada yang mengganggu atau kotoran-kotoran menempel. Nah, penanggulangannya, ruang harus dijaga kebersihannya. Gunakan penghisap debu untuk membersihkan komputer secara berkala. Simpan media penyimpanan pada tempat yang tertutup. Setelah selesai bekerja komputer, tutuplah komputer dengan penutup khusus. Jangan lupa untuk melindungi keyboard. Selanjutnya ada mendung. Nah, mendung ini mengakibatkan temperatur meningkat. Penanggulangannya, gunakan AC untuk mengatur suhu saat suhu di luar mungkin tidak tepat, kita atur suhu melalui AC. Hujan mengakibatkan lembab udara meningkat karena
partikel-partikel material suka menempel dari air-air yang turun. Penanggulangannya, gunakan AC untuk mengurangi kelembapan udara. Nah, ini ada petir. Ini mungkin menurut saya yang sangat berbahaya ya, karena dia akan cenderung menyambar yang dengan tegangan yang relatif tinggi. Karena kita komputer menggunakan daya listrik, maka kita harus berhati-hati saat ada petir atau kilat. Semestinya kita harus mematikan sementara dulu komputer. Nah, penanggulangannya, gunakan penangkal petir yang sangat baik, yang sangat efektif, karena memang sangat-sangat berbahaya bagi kita pengguna komputer. Yang kedua, underground yang benar, ditanamkan sampai ke air tanah. Yang ketiga ada hindari pemasangan kabel dari logam di udara, dan lain-lain. Selanjutnya ada iklim. Yang harus diwaspadai dari iklim ini adalah daerah yang mempunyai 4 musim, karena perbedaan antara siang dan malam itu sangat tinggi. Siangnya sangat panas sekali, mungkin malam bisa sangat dingin. Bisa tersebut dibalik, siangnya dingin, malamnya sangat panas. Nah, pada suhu panas material akan memuai dan suhu dingin akan menyusut. Jika terjadi terulang-ulang, maka akan terganggu sistem komputer kita. Yang ketiga ada pemuaian dan penyusutan, dapat merusak komponen komputer secara perlahan. Mungkin penanggulangannya, gunakan AC untuk mengatur suhu saja untuk ruangan. Selanjutnya ada bencana alam. Yang termasuk bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, tsunami. Nah, penanggulangannya itu buat ruang supaya lebih tahan gempa dari goncangan-goncangan yang terjadi saat gempa. Jangan letakkan komputer pada lantai dasar untuk menghindari banjir. Sebaiknya gunakan meja atau papan untuk menahan si komputer tersebut. Lalu jangan lupa di setiap ruangan tersedia yaitu siapkan alat pemadam kebakaran yang disemprot itu. Lalu ada sisi fisika dan kimia. Yang termasuk gangguan dari sisi fisika tersebut adalah panas. Panas tersebut dapat terjadi di dalam komputer, ruangan dan luar ruangan. Yang kedua ada di dalam komputer yang disebabkan oleh komponen elektronik yang dialiri oleh arus listrik yang lama-kelamaan akan menimbulkan panas. Dari ruangan juga yang ketiga disebabkan oleh alat pemanas seperti pemanas air ataupun kompor. Yang keempat, dari luar ruangan lebih disebabkan dari panas matahari. Itu saja. Nah, penanggulangannya tersebut, yang pertama gunakan kipas fan atau heatsink pada komponen yang mudah panas. Jadi sistem komputer kita atau CPU kita harus diberi kipas agar mengurangi kepanasan dari sisi fisika tersebut. Gunakan film atau hordeng ya untuk menghindari masuknya sinar matahari. Yang lebih efektif sih kaca film karena sangat-sangat efektif untuk menutupi. Jangan lupa menambahkan dengan hordeng juga tidak apa-apa. Yang ketiga ada gunakan AC untuk mengatur suhu di dalam ruangan. Nah, selanjutnya ada listrik. Listrik ini kelebihan voltasenya dapat merusak komponen elektronik. Kekurangan voltage juga dapat mati listrik, sering membuat sistem operasi rusak. Nah, penanggulangannya itu dengan gunakan stabilizer untuk menstabilkan voltage. Gunakan UPS. Selanjutnya ada magnet. Magnet ini dapat merusak media penyimpanan yang dibuat dari bahan milar seperti disket, tape, kaset lagi atau video. Lalu dapat mempengaruhi head pada disk drive. Penanggulangannya, jauhan dari magnet. Selanjutnya ada suara. Getaran dari suara ini dapat mempengaruhi head dari disk. Penanggulangannya, jauhkan dari sumber bunyi-bunyian yang kuat. Selanjutnya ada kimia. Salah satunya adalah kebocoran baterai, yang dimana di dalam baterai tersebut ada bahan yang mengandung kimia yang keluar dari baterai. Untuk itu dapat merusak motherboard. Penanggulangannya, lakukan pemeriksaan komputer secara berkala. Sisi perangkat keras dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada mililiter,
digunakan oleh pemerintahan. Industri normalnya sampai dengan 600 Celcius sampai dengan 1000 Celcius. Komputer yang bermerek. Jangkrik normal sampai dengan 600 Celcius sampai dengan 700 Celcius. Komputer rakitan. Nah, dari sisi manajemen, yang pertama adalah manajemen pemberian otoritas hak pakai kepada user. Mungkin setiap user komputer mempunyai otoritas sesuai dengan pekerjaannya. Jika si A diberi pekerjaan ini, haknya maka ini. Si B diberi pekerjaan ini, maka haknya ini. Lalu ada pemberian kata sandi atau paspor. Setiap user atau pengguna komputer mempunyai paspor sendiri-sendiri untuk menjalankan komputernya. Seringkali password digunakan dengan cara mengetik pada keyboard. Security paling lemah, mudah disadap oleh orang lain, mudah dilihat apa yang diketik oleh orang pada keyboard. Solusinya, password tidak harus diketik melalui keyboard. Ada cara lain untuk menggantikan pengetikan di keyboard. Atau jangan memberi celah pada setiap komputer atau diberi skat untuk pengguna yang lain tidak dapat melihat apa yang sedang diketik oleh si user tersebut. Password dapat menggunakan sinyal suara juga. Nah, pada awalnya semua direkam terlebih dahulu, lalu diproses hasilnya disimpan. Baru kita akan mengoperasikannya pada password komputer kita. Nah, yang terakhir juga ada sidik jari atau telapak tangan. Pada awalnya sidik jari atau telapak tangan itu hanya dapat di-scan, diproses, lalu disimpan hasilnya dan kita gunakan untuk membuka komputer kita. Retina mata. Pada awalnya mata kita direkam pola retinanya, lalu diproses hasilnya dan disimpan untuk menjalankan sistem komputer kita. Nah, ada tanda tangan, yaitu dilihat dari penekanan pada waktu tanda tangan, durasi berapa lamanya. Lalu ada wajah. Pada awalnya wajah direkam terlebih dahulu, diproses lalu disimpan, dan dimana untuk menjalankan sistem operasi kita akan men-scan wajah kita terlebih dahulu baru untuk dapat membuka password. Lalu ada kartu magnetik, yaitu dapat menyimpan data pada magnetic stripe. Lalu ada barcode, yaitu berupa garis-garis yang seringkali dipergunakan pada barang-barang yang dijual. Seperti barcode dari barang satu dengan barang lain, barcode yang berbeda-beda. Lalu ada kartu chip, biasanya dipergunakan sebagai ATM bank, kartu telepon, dan lain-lain. Seperti pada SIM HP kita atau ATM kita ya, itu seperti ada chip yang bergaris-garis. Lalu ada microchip, dapat menyimpan identitas manusia. Rencananya akan ditanam di dalam tubuh manusia. Berikut materi yang telah saya sampaikan dalam materi konsep dasar keamanan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.